warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 2522179. Di video kali ini saya ingin membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu SQL, yang kedua perancangan basis data, ketiga normalisasi. Oke, kita akan membahas dulu mengenai SQL. SQL ini singkatan dari struktur query language, sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. SQL adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, R, Java, dan lain-lain sebagainya. Namun kadang-kala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Secara umum, SQL ini terdiri dari 2 bahasa. Yang pertama yaitu ada Data Definition Language yang disingkat DDL dan Data Manipulation Language yang disingkat DML. Implementasi DDL dan DML ini berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data. Namun secara umum implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang telah ditetapkan oleh ANSI. Selanjutnya SQL Statement. SQL Statement ini dibagi dalam bentuk query SQL. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language, berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Di dalam DDL ini ada create, drop, dan alt. Create ini untuk membuat database dan tabel. Drop untuk menghapus database dan tabel. Dan alt ini untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, bukan pada database tapi pada tabel saja. Di DDL ini kita baru mendefinisikan atau mendeklarasikan, kita baru menyediakan tempatnya saja. Yang kedua itu DML, Data Manipulation Language. Dari kepanjangannya saja kita sudah tahu apa artinya, yaitu untuk memanipulasi database yang telah diubah. Di DML ini kita melakukan pemanipulasian data yang tempatnya di DDL. Tetapi DML ini akan fokus pada data di dalam tabel, sedangkan DDL hanya berfokus pada tempatnya saja. Di dalam DML ini ada insert, update, dan delete. Insert ini untuk memasukkan data tabel dalam database. Update ini untuk mengubah data pada tabel dalam database, dan delete ini untuk menghapus data pada tabel. Yang ketiga ada DCL, yaitu Data Control Language. DCL ini mengontrol atau memberi hak otoritas dalam mengakses database. Lebih spesifiknya, memberikan hak akses pada data-data pengguna. Di DCL ini ada grid, revoke, commit, dan rollback. Grid ini untuk memberi hak akses dalam database. Misal kita punya tiga jenis data yang berbeda, yaitu ada admin, pemiliknya, dan penggunaannya. Yang dapat mengaksesnya hanya admin saja. Yang kedua itu revoke, yaitu untuk membatalkan izin akses user yang ditetapkan oleh grid tadi. Jadi ia kebalikan dari grid. Misal ada kekeliruan dalam penggunaan database, jadi kita bisa tarik lagi atau menghapusnya. Commit ini untuk menetapkan penyimpanan database, dan rollback ini untuk membatalkan penyimpanan database. Selanjutnya ada SQL Select Statement. Yang pertama yaitu melihat seluruh isi tabel dengan memasukkan rumus yaitu select kali from barang. Jika kita mau melihat seluruh isi dari tabel, maka tanda bintang ini yang akan
yang menandakan untuk melihat seluruh isi tabel seperti yang kedua yaitu melihat sebagian dari isi tabel. Rumusnya itu select kode barang, nama barang, satuan from barang. Jika kita ingin melihat sebagian atau setengah dari semua isi tabel, maka rumusnya memakai tanda select kode barang, nama barang, satuan from barang. Yang ketiga itu menggunakan operator aritmatik, yaitu kali bagi tambah kurang. Rumusnya yaitu select kode barang, nama barang, harga tambah 250 from barang. Rumus ini digunakan jika kita ingin mengurang atau mengali atau menambah sesuatu dari kolom. Seperti contoh, harga tambah 250 dari barang, maka semua harga akan ditambahkan dengan 250. 5 ada duplikasi baris. Rumusnya itu select alamat from konsumen. Ini digunakan untuk kita jika mau menduplikat alamat dari konsumen, memakai rumus select. Yang keenam, menghindari duplikasi baris. Rumusnya itu select listing alamat from konsumen. Kalau mau menghindari duplikatnya, maka gunakan rumus listing. 7. Menampilkan struktur dari tabel. Rumusnya yaitu dash barang. 8. Menggunakan rangkaian operator. Rumusnya select kode barang, nama barang from barang. Yang ke-9 itu menggunakan karakter string. Rumusnya select kode barang dan nama from barang. Bintang ini hanya berjalan pada DBMS Oracle. Selanjutnya ada restricting and sorting data. Restricting and sorting data ini berfungsi untuk membatasi baris yang akan ditampilkan dengan menggunakan where clause. Terdapat beberapa cara untuk melakukan pembatasan dan mengurutkan data pada SQL. Di antaranya yaitu kita pertama menggunakan operator perbandingan. Operator perbandingan ini digunakan dalam kondisi yang membandingkan satu ekspresi dengan ekspresi lainnya. Adapun operator perbandingan dalam SQL dapat dilihat pada gambar. Yang kedua itu menggunakan operator pembanding. Operator pembanding ini digunakan untuk membatasi baris atau record yang ingin ditampilkan berdasarkan rank nilai tertentu. Berada dalam sesuai dengan yaitu like dan nilai sama dengan null is null. Adapun operator pembandingan dalam SQL dapat dilihat pada gambar ini. Khusus dalam operator pembandingan like, kita perlu menyandingkannya dengan beberapa simbol, di mana simbol-simbol penyanding untuk operator like dapat kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya itu kita harus menggunakan operator logika. Operator logika ini digunakan untuk mengkombinasikan hasil dari dua komponen kondisi untuk mendapatkan sebuah hasil atau mengubahnya menjadi sebuah kondisi tunggal. Pada operator logika terdapat beberapa operator yang dapat digunakan, antaranya seperti gambar ini. Selanjutnya yang terakhir itu kita harus menggunakan klausa order by. Klausa order by ini digunakan untuk mengurutkan baris atau record secara default, di mana klausa order by ini terdapat dua operator yang dapat digunakan, yaitu yang pertama as, yaitu urutan basis atau record dari yang kecil ke yang terbesar. Yang kedua itu dash, yaitu urutan baris atau record dari yang besar ke yang kecil. Selanjutnya itu single row function. Kita harus masuk ke rumus function name
argumen 1, argumen 2, dan argumen kn. From tabel dari rumus ini adalah sebuah fungsi dasar dari bahasa query. Rumus ini akan menginputkan banyak argumen 1, argumen 2, sampai argumen kn, dan akan mengeluarkan output cuma 1. Selanjutnya ada case. Jika kita di aplikasi C++ menggunakan IK, maka di bahasa query kita menggunakan rumus case when. Seperti contoh, kita menginputkan select nama barang, stock, case stock when 8, 10 stock tambah 5, when 11 10, stock tambah 10 else, 0, and tanda kutip hasil from barang dan outputnya. Selanjutnya ada dashcode. Rumusnya itu kita menginputkan select nama barang, stock, dashcode dalam kak kurung stock 8, stock tambah 5, 11, stock tambah 10, 0, hasil from barang. Outputnya akan mengeluarkan tabel atau banyak tabel. Multiple tabel ini ialah salah satu fitur SQL yang paling berguna, adalah kemampuan untuk menggabungkan tabel on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel relasional dan rancangan database relasional. Karena jika tidak, kita akan menyebabkan terjadinya Cartesian product. Cartesian product adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Contohnya, kita menginputkan select kali from barang. Penjualan, outputnya ada penjualan. Inputnya itu select kali from barang dan penjualan. Selanjutnya ada group function. Pada kasus seleksi data, seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Pada pengelompokan biasanya disertai bersama aggregate function. Dalam hal ini implementasinya, kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat file lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Adapun tipe-tipe dari group function, pertama itu average, digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Yang kedua itu counting, digunakan untuk mencari cacah atau banyak data. Yang ketiga ada max, digunakan untuk mencari nilai maksimum dari sekumpulan data. Yang keempat ada min, digunakan untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan data. Yang kelima ada std_diff, digunakan untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data. Yang keenam ada sum, digunakan untuk mencari total dari sekumpulan data. Dan yang ketujuh ada variance, digunakan untuk menghitung nilai variasi dari sekumpulan data. Pembahasan yang kedua yaitu perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan selama proses adalah: yang pertama, banyak tabel yang harus dimiliki. Yang kedua, bagaimana dia harus saling berkaitan. Yang ketiga, banyak kolom yang harus dimiliki. Keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Yang kelima, kendala apa yang harus dimiliki. Selanjutnya ada masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama ada redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali.
Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemrosesan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Pada tabel, ada nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundansi data dalam basis data. Yang kedua itu ada anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan, dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi, perubahan pada jurusan harus dibuat konsisten dalam semua record yang berkaitan dengan mahasiswa. Jadi, 1 dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Yang ketiga, anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan. Fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam data kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. 4. Anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Selanjutnya ada proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam langkah berikut. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Langkahnya adalah memahami data, apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan, analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data, dan sebagainya. Yang kedua, ada perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data, bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Model IR itu adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data, yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara penggunaan dan pengembang memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Yang tiga, ada desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema IR menjadi skema database relasional. Selanjutnya itu pembahasan yang ketiga, ada normalisasi. Normalisasi itu adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi ini, yang pertama ada field atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau satu file dan dapat.
atau satu field yang dapat mewakili record. Yang kedua ada kandidat key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga ada composite key, yaitu kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang kelima ada primary key, yaitu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang keenam ada alternate key, yaitu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang ketujuh ada foreign key, yaitu kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya manfaat normalisasi. Manfaat normalisasi ini yang pertama yaitu untuk menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga yaitu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat yaitu pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. 5. Semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. 6. Ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. 7. Ada sejumlah kecil nilai 0 dan redundancy. Ini membuat basis data lebih kompak. 8 yaitu anomali modifikasi data berkurang. 9. Secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah. Seiring perubahan kebutuhan. Selanjutnya itu ada ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan ini merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data dependen lebih sering disebut functional dependent atau ketergantungan fungsional, dan digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut. Dependence ini akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa, karena untuk setiap NIM yang sama maka NIM nama mahasiswanya sama. Dependence dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama full dependence atau ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Contoh. Selanjutnya untuk nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga pasti sama. Begitu juga untuk setiap kode barang yang terdapat pada nofaktur yang sama, maka nilai kuantitasnya juga sama. Dan kedua yaitu partial dependent, yaitu ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian ini memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut A menentukan B dapat dihilangkan, namun
tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Nama barang, kode pelanggan, dan nama pelanggan hanya bergantung pada field kode barang, bukan pada nofaktur. Yang ketiga, ada transitive dependence, yaitu ketergantungan transitif. Transitive dependence biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependence terhadap A melalui B. Selanjutnya ada tahapan normalisasi. Yang pertama, tidak normal atau unnormalized. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Yang kedua itu norma 1. Pada tahap ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel norma 1 jika di setiap baris recordnya hanya memiliki satu value. Dan 3 itu normal 2. Pada tahap ini, bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel normal 2 jika tabel sudah dalam keadaan normal 1 dan setiap kolom di dalam tabel itu functional dependence kepada semua key atau full dependence, bukan hanya kepada salah satu key, partial dependence. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada dalam tabel. Di dalam tabel di atas bisa ditentukan bahwa ada 2 kandidat key yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu NIM tambah kode matkul dan NIM tambah nama matkul. Setelah dipilih dari kedua kandidat key, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah NIM tambah kode matkul. 4. Ada normal 3. Pada tahap ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel normal 3 jika tabel sudah dalam normal 2 dan setiap kolom yang bukan key harus functional dependence dengan primary key-nya. Bisa dilihat dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan normal 3. Tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya atau transitive dependence, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi normal 3. Nama dosen dan status dosen itu functional dependence kepada ID dosen, yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. 5. Normal voice code, yaitu menghilangkan ketergantungan multi value. 6 yaitu ada normal 4, menghilangkan sisa anomali. Yang 7 ada normal 5. Mungkin cuma itu pembahasan 2 sistem basis data saya. Sebelumnya saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.